Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali baitihi thayyibin at-tahirin. Wa radhiyallahu ta'ala 'anil muhajirin wal ansar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Jemaah pengajian semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan belajar kita kitab Mau'izatul Mu'minin, ringkasan dari kitab Ihya Ulumuddin. Di pengajian sebelumnya kita mengkaji tentang hak-hak persaudaraan atau hak-hak persahabatan. Karena dalam hidup kan kita mengakui banyak saudara dan teman. Jadi antara lain kemarin yang sudah kita pelajari, bila kita memiliki saudara atau teman punya hak terhadap kita. Artinya ada beberapa hal yang harus kita lakukan ke saudara, begitu juga sebaliknya. Yang pertama, tolong menolong di segi harta kemarin. Kemudian yang kedua, hak di segi membantu dengan tenaga. Artinya kalau saudara kita butuh bantuan tenaga, kita siap membantu tanpa mengharapkan pamrih. Kemudian yang ketiga, hak dalam lisan. Artinya kita harus menjaga nama baik teman saudara, tidak ngomongin keburukannya baik di depannya atau di belakangnya. Kalau memang punya kesalahan-kesalahan, itu bisa kita nasihati secara personal masing-masing, ya kan? Nah, di tempat yang agak sepi kita nasihati. Kemudian juga kemarin dia punya hak dalam prasangka. Sebagaimana kita tidak boleh ngomongin yang buruk-buruk terhadap teman dan saudara kita, kita juga tidak boleh berburuk sangka terhadap saudara kita. Nah, karena anjurannya kemarin, apapun yang dilakukan saudara kita, selama masih bisa kita pahami secara baik, maka pahamilah ke arah yang baik, untuk menghindari buruk sangka. Adapun bila nyata-nyata dia melakukan keburukan, yang nggak ada cara untuk tidak kita pahami sebagai keburukan, memang nyata-nyata dia melakukan keburukan, itu berarti kita harus berlapang dada memberi nasihat dengan baik. Sekarang lanjutannya, ya sebenarnya ada kitab PDF, kitab yang bukan PDF juga, yang aslinya kitabnya seperti ini. Kalau bentuk PDF lebih ringan, bisa di HP. Kemudian al-haqqur rabi'u 'alal lisani bin nutqi. Jadi kemarin hak lidah sebenarnya dibagi dua, ada dalam bentuk diam, ada bentuk berbicara. Kalau hak saudara dalam bentuk diam, kita diam, tidak menyatakan keburukannya, tidak ngomonginnya, tidak menghibahnya. Nah, ini sekarang bagian kedua, yaitu al-haqqur rabi'u 'alal lisani bin nutqi. Hak lidah di segi berbicara. Jadi al-ukhuwatu kama taqtadi sukuta anil makarih taqtadi aidan an-nutuqa bil mahabbi. Jadi sebagaimana hubungan persaudaraan itu kita mesti diam dari keburukannya, begitu juga sebaliknya. Kalau ada kebaikannya kita nggak boleh diam. Kalau ada kebaikannya kita omongin, kita bilangin. Kalau memang dia berbuat baik. Artinya jangan segan-segan memuji saudara atau memuji teman, nggak apa-apa. Ada syaratnya nanti. Sebatas pujian itu memang fakta, bukan bohong, bukan kita buat-buat. Nggak boleh kita memuji berlebihan. Dalam pujian itu mengandung kebohongan, nggak boleh. Nah, kita lanjutkan. Karena kalau kita nggak mau memuji orang yang melakukan kebaikan, di sini beliau menganjurkan kita berteman dengan penghuni kubur. Jadi orang dalam kubur nggak perlu dipuji, karena dia sudah nggak ada. Jadi kalau kita susah banget untuk berterima kasih atau memuji teman atau saudara sahabat kita, itu carilah teman orang yang udah mati katanya. Sama seperti sebelumnya, kalau kita dalam bersaudara berteman tidak mau saling bantu, berarti bertemanlah dengan penghuni kubur juga. Karena orang dalam kubur nggak butuh bantuan. Sebenarnya masih butuh doa. Kalau Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa doa orang hidup itu sampai kepada orang yang meninggal. Nah, kalau orang yang udah meninggal aja masih butuh bantuan saudara, apalagi orang yang masih hidup. Itu intinya. Jadi begini, kita perlu mengungkapkan kalau kita sayang sama saudara teman, kita perlu ngomong. Itu anjuran.
fa'alaihi ayyatawaddada ilaihi bilisanih wa yatafakkadahu fi ahwalih allati yajibu ayyatafakkada fiha. Jadi kita perlu mengungkapkan dengan lidah kalau kita memang sayang kepada saudara. Ya. Bahkan sebagian orang ketika berjanji jadi saudara sepanjang masa kan, jadi harus menyatakan memang kita menyayanginya, pengen kebaikan untuknya. Kita suka tanya keadaannya, setiap ketemu nanya keadaan, bagaimana kabarnya, keluarganya, segala macam kan, pada masalah apa enggak. Itu anjurannya. Kasuali an aridin in arada wa idhari syughlil qalbi bisababihi wastibta'il afiyati anhu. Seperti kita menanya kondisinya, misalkan dia sakit, kita harus memperlihatkan betapa kita juga merasa prihatin. Kenapa sembuhnya lama gitu. Jadi kita harus ikut prihatin. Kita perlihatkan doa, enggak apa-apa, semoga Allah segera memberikan kesembuhan. Karena itu saudara kita senang bila mendengar hal-hal seperti itu. Jadi ini singkatnya aja karena kita nggak pakai kitab, jadi saya nggak terlalu baca detail. Jadi fa ma'nal ukhuwah al musamahah fis sarra'i wad dharra. Jadi arti persaudaraan sebenarnya supaya kita ikut ambil bagian dalam derita dan duka, dalam suka dan duka. Kalau saudara kita bahagia, kita ikut bahagia. Dia sengsara juga ikut sengsara, berbagi sebenarnya. Jadi arti saudara itu ikut berbagi dalam segala hal. Karena kemarin orang mukmin sesama mukmin itu bukan hanya saudara. Orang mukmin sesama mukmin saja seperti satu tubuh. Saling meringankan, saling membantu. Begitu ajaran Islam sebenarnya. Tangan kanan yang kotor dicuci oleh tangan kiri. Tangan kiri yang kotor dicuci oleh tangan kanan. Benar-benar saling membantu. Jadi bila dalam persahabatan, dalam persaudaraan nggak ada saling bantu, itu nggak ada. Kalau kata Imam Ghazali itu hanya namanya saja. Sebenarnya belum persaudaraan yang sesungguhnya. Karena pentingnya ikut ambil bagian dalam persaudaraan dan persahabatan, Nabi menyatakan, "Idza ahabba ahadukum akhahu falyukhbirhu." Bila salah satu kamu mencintai atau menyukai, menyayangi saudaranya, hendaklah dia memberitahukan. Karena kadang saudara kita nggak paham. Ya, kan jarang orang yang bisa membaca perasaan. Jadi perlu kita ungkapkan. Tujuannya apa? Wa innama amara bil ikhbari li anna dzalika yujibu ziyadata hubbin. Jadi Nabi menganjurkan kalau kita sayang sama saudara, kayak kita sayang sama anak, kan kita harus ngomong. Walaupun anak tahu orang tua sayang kepada anak, buktinya kita memenuhi segala kebutuhannya. Tetapi sekali-sekali perlu diungkapkan. Begitu juga sesama istri misalkan, terhadap istri. Ya. Jangan waktu pacaran doang, enggak? Sehari 20 kali kata cinta. Begitu sudah nikah enggak keluar lagi. Jadi di sini Nabi menganjurkan ketika kita sayang kepada seseorang, katakanlah. Kenapa Nabi menyuruh seperti itu? Supaya menambah rasa sayang itu bisa bertambah. Nah, kalau orang tahu kita menyayanginya, maka dia pun akan menyayangi kita. Biasanya seperti itu. Itu. Fa in arafa annaka tuhibbuhu ahabbaka bit-tab'i la mahala. Karena ketika saudaramu tahu kalau kamu menyukainya, ini bukan dalam masalah pacaran nih, persaudaraan Islam. Ketika dia tahu kamu menyayanginya, maka dia pun secara tabiat, secara naluri pasti akan menyayangimu juga. Nah itu kata Nabi. Jadi fala yazalul hubbu tazayadu minal janibaini wa yatadha'afu. Dari itu nanti rasa sayang itu saling menyayangi akan makin tumbuh, makin besar. Bahkan sepanjang masa hingga semuanya meninggal. Wa tahabbu bainal mu'minin matlubun fisyara wa mahbubun fiddin. Karena saling menyayangi di antara kaum muslimin, kaum beriman dalam agama itu dianjurkan. Jadi kaum muslimin memang harus saling menyayangi, saling mencintai. Karena itu Nabi mengajarkan kepada kita bagaimana caranya supaya kaum muslimin saling menyayangi, supaya kaum muslimin saling mencintai. Bagaimana caranya? Nabi mengajarkan. Faqala, Nabi berkata, tahadau tahabbu. Hendaklah kalian saling memberi hadiah supaya kalian saling menyayangi. Itu caranya. Ya. Kalau kita pengen disayang oleh istri, berarti suka memberi hadiah kepada istri, kepada anak, kepada semuanya. Saudara saling memberikan hadiah. Nah, intinya saling membantu, itu pasti. Itu antara lain. Yang pertama. Kemudian masuk dalam kategori hak saudara dari kita di segi ucapan. Wa min dzalika an tad'uhu bihabbi asma'ihi ilaihi fi ghaibihi wa hudurihi. Hendaklah engkau memanggil saudaramu dengan
nama yang paling disukainya, dengan panggilan yang paling disukainya, baik di depannya atau di belakangnya. Itu penting. Nah, jadi kadang kita suka bercanda memanggil panggilan teman dengan nama-nama yang tidak baik. Itu sangat tidak dianjurkan. Yang dianjurkan kita nanya ke dia, sebenarnya kamu suka dipanggil apa? Nah, kita panggillah nama yang paling disukainya, supaya hatinya senang. Sebagaimana kita juga suka dipanggil dengan panggilan yang kita senangi. Nah, itu maksudnya. Jadi panggillah nama teman dengan nama yang disukainya, baik di depannya atau di belakangnya, sama aja. Nah, qala Umar radhiyallahu an, Sayyidina Umar berkata. Nah, ini pesan Sayyidina Umar, salasun yusfina laka wuddu akhika. Ada 3 hal yang bisa menyebabkan saudaramu menyayangimu dengan tulus. Ada 3 hal yang bisa menyebabkan saudaramu, temanmu menyayangimu dengan tulus. Yang pertama, antusallima alaihi idza laqitahu awalan. Setiap kali bertemu, kita yang pertama memberikan salam kepadanya. Ketemu teman jangan segan-segan, enggak usah malu. Karena itu memang tahiyatul Islam, penghormatan Islam. Begitu ketemu jangan apa kabar dulu, assalamualaikum apa kabar. Gitu. Tafadhal Abi. Ya. Itu yang pertama. Jadi berilah salam pertama kali kepada teman yang Anda temui. Wa tawassa' lahu fil majlis, kemudian lapangkan tempat duduknya. Artinya ketika kita ketemu teman, persilakan duduk, kasih tempat yang lapang biar senang. Nah, kayak ini lapang. Alhamdulillah. Ya kan? Jadi persilakan duduk. Kan senang ya kan? Kalau dikasih tempat sempit-sempit, kurang nyaman atau merasa enggak enak. Kasih tempat yang lapang. Kemudian watad'uhu bihabbi asma'ihi ilaihi. Masih. Kemudian engkau panggil temanmu dengan panggilan yang paling disukainya. Panggil Abi misalkan, ya. Itu. 3 hal dia. Dia bertemu memberi salam, kasih tempat yang lapang, panggil dengan nama yang paling disukai. Nah, itu. Itu kan nyaman banget kalau begitu. Ya, itu kemudian. Ini hak. Tadi kan hak di segi ucapan ya kan. Kita panggil itu ucapan, panggil dengan nama terbaik. Kemudian, wa min dzalika antusniya alaihi mimma ta'arafu min mahasini ahwalihi 'indama yu'asiruhu wasana wa 'indahu. Fa inna dzalika min a'dhamil asbabi fi jalbil mahabbah. Kemudian, jangan segan-segan kita memuji kebaikannya. Kalau kita tahu dia punya kebaikan, ya kan? Nah, kemudian dia termasuk orang yang nggak masalah kalau dipuji, karena ada orang yang tertentu alergi dengan pujian ada. Ini kita bisa membaca keadaannya, nggak masalah kalau pujian wajar, jangan segan-segan memuji kebaikannya. Nah, itu. Jadi pada dasarnya manusia memang suka dipuji, ya kan? Pada dasarnya kita puji yang wajar-wajar. Wah. Wa kadzalika sana'u ala auladihi wa ahlihi wa sun'atihi wa fi'lihi hatta ala aqlihi wa khulqihi wa hay'atihi wa khattihi wa sya'rihi wa tasnifihi wa jami'i ma yafrahu bihi. Semuanya boleh kita puji. Bahkan kita boleh memuji anak-anaknya di depannya, kita puji. Kemudian boleh juga memuji hasil karyanya. Kalau dia punya hasil karya yang bagus ya kita puji. Kita dorong biar dia tambah semangat berkarya. Kita puji akalnya, kecerdasannya, akhlak baiknya, bahkan tulisannya sekalipun. Kalau tulisannya bagus jangan segan-segan kita bilang, wah ini bagus banget nih tulisan. Kan sedikit doang. Sedikit doang kata-kata yang kita keluarkan tapi sangat berharga. Jangan waduh ini lagi mana kiri, bahasa Aceh hebat. Dah tulisan tak ke, lagi mana kiri. Nah, ditanya berarti orang yang enggan memuji orang lain, enggak mau menghargai karya orang lain ya. Jangan segan-segan kalau memang bagus. Nah, bilang tulisannya, bahkan pantunnya sekalipun. Dia punya karangan, hasil karangannya dipuji, boleh. Ya. Tapi syaratnya, wazalika min ghairi kadzbin wa ifrah. Syaratnya selama yang kita puji itu bukan kebohongan. Kalau memang tulisannya jelek ya, kita jangan menjelek-jelekkan, juga jangan memuji. Jadi yang penting yang kita utarakan itu jujur. Jadi dalam agama Islam itu harus jujur dalam segala hal. Dalam serius jujur, dalam bercanda juga harus jujur. Itu. Kalau memang apa yang kita katakan benar adanya, jangan segan-segan. Jangan pelit memuji. Gitu. Ya.
Ada pertanyaan Nabi sampai di sini? Ya. Ini kita ngaji tentang ini akhlak ini kan. Bismillahirrahmanirrahim. Kan ada orang yang segan banget memuji. Pokoknya yang orang lakukan, yang temannya lakukan nggak ada yang baik. Buruk semua kan? Nah, itu ada. Itu kurang bagus. Kurang bagus. Nah, kemudian ya kan? Kita lanjutkan. Wa akidu min dzalik an tuballighahu sana'a man asna alaihi ma'idharil farahi. Kemudian, tadi kan kita yang memuji dia. Selanjutnya, kalau ada orang lain yang memuji dia, kita pernah dengar, jangan segan-segan sampaikan. Nah, kan? Oh, kata si fulan, Anda luar biasa, bla bla bla, kan? Nggak apa-apa kita sampaikan. Artinya kita sampaikan, kita juga memperlihatkan senang kalau dia memang orang baik, dipuji oleh orang lain. Karena menyembunyikan pujian itu masuk dalam kategori dengki. Kalau orang memuji dia, kita nggak menyampaikan pujian. Malah dia mendengar dari orang lain, bukan dari temannya. Dia merasa, wah, ini dia iri barangkali. Nah, akhirnya jadi salah paham. Kemudian ini banyak nih poinnya. Wa min dzalika an tashkurahu ala sani'ihi fi haqqika bal ala niyyatihi wa illam yatimma dzalik. Kemudian jangan lupa kita berterima kasih kepada kebaikan yang dilakukan oleh teman dan saudara kita. Dia melakukan kebaikan kepada kita, jangan segan-segan mengucapkan terima kasih. Bahkan bukan hanya kepada yang sudah dilakukan, kepada niat baiknya untuk membantu. Ketika teman kita menyatakan saya pengen membantu Anda, misalkan, walaupun itu belum terjadi, baru keinginan ataupun tidak tercapai, kita tetap harus berterima kasih. Terima kasih Anda udah punya niat baik untuk membantu saya. Ya kan? Itu niatnya aja kita harus berterima kasih. Itu hak persaudaraan dan teman. Kemudian yang paling berat lagi. Wa a'dhamu min dzalik ta'siran fi jalbil mahabbah azzabu anhu fi ghaibatih mahma qusida bisu'in aw tu'rida li 'ardihi bi kalamin sarihin aw ta'ridin. Kita jangan segan-segan membela teman kita. Baik di depannya atau di belakangnya ketika ada orang lain yang berusaha untuk menyakitinya atau ngomongin buruk kepadanya. Kita lagi duduk-duduk sama teman yang lain, katakanlah punya 3 teman ya. Satu teman ngomongin teman yang lain, kita bela. Mungkin enggak seperti yang Anda katakan, mungkin Anda salah paham. Jadi jangan kita iya ya, oh ternyata dia tidak seperti yang saya kira, ternyata. Nah, itu malah kita mengiyakan, tapi justru kita bela di depan dan di belakangnya. Bela dia. Nah, itulah antara lain hak persaudaraan, kita tashmir fil himayah, bersegera dalam membelanya, membantunya, mendiamkan orang-orang yang menghinakannya. Karena begini, nah ini perumpamaannya. Enak kalau ngaji di sini kita boleh ngerokok ya. Mau ngaji di masjid nggak boleh ngerokok. Nah, jadi begini, ketika teman kita dihina, dilecehkan, di segala macam di depan kita, kita diam. Itu sama saja seperti, contohnya begini, seperti teman kita sedang digigit oleh anjing atau harimau. Kita punya teman kita digigit anjing, digigit harimau, kita ada di situ, kita diam, nggak membelanya. Itu sama saja ketika teman seseorang ngomongin teman kita tapi kita diam. Karena kalau yang tadi dia menggigit dagingnya, sekarang menggigit kehormatannya, sama aja. Bahkan rusaknya kehormatan itu lebih pedih kadang daripada cuma gigit fisiknya. Itu maksudnya di sini. Fa'akhassi bi akhin yaraka wal kilabu taftarisuhu wa tumaddziku luhumak. Ini di sini. Alangkah buruk seorang saudara yang melihat dirimu sementara anjing sedang menggigitmu. Sementara anjing sedang menggigitmu, sedang merobek dagingmu, tapi saudara cuma menonton doang. Kan pedih banget dong. Begitu juga ketika orang menghina saudara kita, kita diam.
Bahkan merusak kehormatan, ngomongin orang itu lebih pedih kadang daripada kita cuma digigit badan kita. Karena itu orang yang ngomongin orang lain dalam Al-Quran diumpamakan seperti orang makan daging. Seperti kita makan daging saudara kita. Kalau kita menggibah saudara kita, itu firman Allah. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi mayyita. Apakah salah satu kamu suka makan daging saudaranya ketika saudaranya udah mati misalnya. Jadi ngomongin orang lain di belakangnya, ngomongin keburukannya maksudnya, itu seperti memakan dagingnya. Jadi membela saudara itu dari celaan orang yang mencela itu wajib hukumnya dalam segi hak persaudaraan. Jadi kalau kata para ulama begini, ma dzukira akhun li bi ghaibin illa tasawwartuhu jalisan faqultu fihi ma yajibu ma yuhibbu ay yasma'a law hadara. Tidaklah saudaraku diomongin oleh orang lain di depanku, melainkan aku membayangkan kalau saudaraku ada di sampingku. Artinya aku harus benar-benar membelanya sebagaimana dia ada di dekat kita. Kita akan membelanya dengan ucapan yang dia suka kalau mendengarnya. Ya, ceritanya. Udah banyak ini poin-poinnya. Jadi ngingat sendiri ini. Kemudian ini singkat aja, wa min dzalikat ta'limu wan nasihah. Kemudian hak saudara juga kita harus mengajarkan dan memberi nasihat. Bukan hanya yang di atas tadi. Kalau saudara kita butuh pendidikan, kita mampu, kita ajarkan apa yang kita mampu. Oh, kita bisa bahasa Inggris, saudara kita nggak bisa bahasa Inggris, ajarin bahasa Inggris kan. Bisa bahasa Arab, ajarin bahasa Arab. Apa yang kita bisa lah. Kita bisa rukun Islam, ajarin rukun Islam. Bisa rukun sholat, ajarin rukun sholat, apapun. Nah, kemudian memberi nasihat. Falaisa hajatu akhika ilal ilmi bi aqalla min hajatihi ilal mal. Karena kebutuhan saudara kita kepada ilmu itu tidak lebih kurang. Tidak kurang dari kebutuhannya kepada harta. Sebagaimana tadi ada anjuran berbagi harta, ada juga anjuran berbagi ilmu. Jadi kita bantu orang sesuai dengan kemampuan, judulnya di sini. Fa in kunta ghaniyan bil ilmi fa 'alaika muwasatuhu min fadlik wa irsyadihi ila kulli ma yanfa'uhu fid dini wad dunya. Bila kita punya kelebihan ilmu berarti bantu dia dengan pengetahuan. Tunjuki teman saudara kita kepada hal yang bermanfaat untuknya di dunia dan di akhirat. Kemudian misalkan fa in 'allamtahu wa arsyadtahu, kita sudah mengajarkannya tapi dia tidak mau mengamalkan sesuai dengan pengetahuan yang sudah dia tahu. Wah, ini kita mengaji misalkan, kita udah paham tapi nggak mau mengamalkannya, fa'alaikan nasihat, kita tambah lagi nasihat terus, tetap semangat terus ya kan, jangan kendor. Kayak orang naik bukit itu mau jatuh, kalau kita berhenti bakal jatuh ke jurang, dorong terus. Gitu. Artinya kita ingatkan bahaya-bahaya, kita mengetahui sesuatu tapi tidak kita amalkan. Kapan sih sebenarnya ilmu itu bermanfaat? Ilmu itu bermanfaat ketika diamalkan, bukan ketika udah tua. Ilmu itu bermanfaat ketika kita mengamalkannya. Kalau kita tidak mengamalkannya, nggak ada manfaat. Walaupun kita bisa hafal segala macam. Kita tahu sholat subuh itu wajib. Kapan bermanfaat? Ketika kita sholat subuh. Jadi kita tidur nggak sholat subuh. Apa manfaatnya ilmu? Kita tahu sholat duha itu bermanfaat misalkan. Tapi kita nggak pernah ngelakuin. Nggak ada manfaatnya. Manfaat ketika kita bergerak melaksanakan sholat duha walaupun 2 rakaat. Kita tahu sedekah itu luar biasa, tapi kita nggak pernah praktekinnya. Nggak ada manfaatnya. Jadi pengetahuan itu manfaat ketika kita amalkan. Sama seperti orang punya senjata. Dia sedang diserang oleh harimau. Dia punya pedang 10. Tapi dia nggak pernah menggunakan pedangnya, biarkan aja. Apakah harimau itu akan lari dengan sendirinya? Nggak bakal. Jadi harimau musuh baru lari ketika senjata kita gunakan. Begitu juga pengetahuan. Makanya sebenarnya kita ini ngajinya udah terlalu banyak. Kalau orang zaman dulu ngajinya nggak banyak-banyak. Ngaji 2 ayat diamalin dulu. Kalau belum diamalin itu nggak lanjut-lanjut. Kan repot kan? Makanya para sahabat Nabi nggak banyak yang bisa hafal Quran. Belakangan orang baru berlomba-lomba hafal Quran, tapi nggak paham. Orang dulu lomba-lomba ngamalin. Nah, makanya sering kita dengar kayak Kiai Haji Ahmad Dahlan. Itu sebenarnya kisah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau mengajarkan surat Al-Maun itu 3 tahun. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, 3 tahun.
Belum kelar-kelar, masih surat Ara'aital ladzi. Orang-orang pada nanya kenapa? Karena di sekitar kita masih banyak anak yatim, fakir miskin yang terbengkalai. Selama kita belum membantu mereka, berarti kita belum paham Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Kalau kita udah paham berarti baru lanjut ke ayat selanjutnya. Begitu orang zaman dulu ngaji. Bukan sekedar hanya untuk mengumpulkan. Karena untuk cuma kalau sekedar dibaca dikumpulkan nggak perlu sebenarnya, kan tinggal nyimpan di kitab, kalau perlu tinggal buka. Apalagi sekarang ada memorinya, tinggal kita simpan aja. Jadi begitu. Jadi tadi kalau saudara kita, teman kita udah paham satu ilmu nggak mau mengamalkannya, kita beri nasihat kata beliau. Cuma beri nasihatnya secara sir. Ya. Walakin yang bagi ayakuna dzalika fi sirrin la yattayulai ahadun. Kita berikan nasihat secara sembunyi-sembunyi. Karena yang namanya nasihat itu di tempat tersembunyi. Itu nasihat. Karena dalam bahasa Arab ada dua kata. Ada namanya nasihat, ada namanya fadhihat. Hampir sama. Nasihat, fadhihat. Kalau nasihat itu ngumpet-ngumpet. Kalau fadhihat itu membuka aib. Membuka aib itu ya di depan orang. Nah, kita negur orang di depan khalayak ramai. Itu bukan memberi nasihat. Itu namanya fadhihat, mempermalukan. Ya, katanya hampir sama, beda dikit, beda huruf ini doang. Nasihat, fadhihat. Nah, ini nasihat dari Dhunnun al-Misri. Kata Dhunnun, la tasam Allah illa bil muwafaqah. Janganlah engkau menyertai Allah kecuali dengan muwafaqat. Maksudnya dalam kita bermuamalah bersama Allah harus selalu taat kepada Allah. Walam al khalqi illa bil munasaha. Kalau bersama makhluk saling memberi nasihat, karena semua ada cacatnya. Kembali kepada poin di belakang hari, kalau kita pengen mencari saudara teman yang nggak ada cacat sama sekali, nggak bakal ada, ya kan? Nggak bakal ada temannya. Jadi kita terima juga kekurangan teman segala macam sambil terus berproses menjadi orang baik. Wala ma'an nafsi illa bil mukhalafah. Kalau bersama nafsu berarti selalu menentang, karena nafsu kalau kita ikuti dia mengajak kita kepada keburukan. Hati-hati dengan bisikan nafsu. Nah, kemudian beliau mengingatkan di sini. Tadi kalau teman kita melakukan kesalahan, maksudnya ini dua sisi. Maksud teman kita memberi nasihat ke dia, dia memberi nasihat ke kita. Nah, itu bukan kita mulu kan? Nah, itu saling. Ini ada judulnya saling. Jadi beliau mengingatkan kita, jangan sampai kita mengira ketika kita memberi nasihat kepada teman saudara kita tadi, kita mengacaukan perasaannya. Enggak. Walaupun dia merasa enggak enak, enggak apa-apa, enggak enak di situ. Karena tujuannya untuk kebaikan. Karena justru ketika kita mengingatkan dia, syaratnya tersembunyi tadi, itu sebenarnya itulah bentuk kasih sayang kita ke teman dan saudara. Jadi begini. Jadi kalau orang yang berakal itu pasti dia menerima nasihat. Hanya orang-orang bodoh. Bukan bodoh di sini. Kalau bodoh masih bisa diajarin seperti cerita kemarin. Jadi bahasa Arab itu ada bodoh, ada dungu. Kalau bodoh jahil. Orang jahil itu orang yang tahu dia tidak tahu. Ini satu lagi istilahnya ahmak. Ahmak itu dungu. Orang yang tidak tahu kalau dia itu tidak tahu. Kan susah kita ngajarin orang yang tidak tahu. Jadi hanya orang-orang yang, kalau orang berakal itu pasti menerima nasihat. Yang tidak mau menerima nasihat hanya orang dungu. Jadi orang dungu kita nggak boleh berteman dengan orang dungu. Karena orang yang tidak mau menerima nasihat, kata Imam Ghazali seperti ini. Seperti orang mengingatkan kita, itu dalam sepatumu ada ular kecil atau ada kalajengking, jangan pakai sepatu dulu. Tapi kita nggak mau dengar, langsung kita pakai. Apa yang akan terjadi? Kalajengking akan menggigit kita. Begitu juga sebenarnya teman yang sedang memberi nasihat, yang sedang menasihatkan kita ketika kita bersalah. Misalkan kita sombong, kita nggak sadar. Kita ria, kita nggak sadar, teman kita mengingatkan, itu kelihatannya kayaknya kalau begitu kelihatan seperti orang sombong atau orang pamer segala macam. Kalau kita tidak mendengarkannya, itu persis seperti kita diingatkan tentang ada ular di belakang kita, tapi kita nggak peduli. Ya. Gitu kata Imam Ghazali. Karena begini, wasifatuz zamimah aqaribu wahayyah wahya fil akhirati muhlikatun fa innaha taldagul qulub wal arwah. Karena sifat-sifat tercela sebenarnya itu ular. Sifat tercela itu ular,
kalajengking, dia di akhirat akan menghancurkan kita. Pernah kajian-kajian sebelumnya kalau nggak salah, di dalam diri kita itu macam-macam, ada sifat hewan, sifat binatang ternak ada, semacam kerakusan ini itu kan. Kemudian ada sifat binatang buas, sabu'iyah, suka memukul, suka menyerang, marah-marah, menggonggong segala macam. Kemudian ada sifat syaitaniyah, sifat setan itu semacam iri, dengki, ini itu. Kemudian ada sifat Tuhan, kita pengen jadi Tuhan, pengen menguasai, pengen jadi bos, pengen orang lain semuanya jadi karyawan kita, itu sifat Tuhan. Jadi ada beberapa sifat dalam diri kita yang harus kita hilangkan, ya kan? Jadi sifat itu akan muncul ketika orang marah itu. Kalau dia melihat cermin mungkin dia malu kadang, urat mukanya merah, tangannya bergetar kayak orang kesurupan kan. Itu sebenarnya sifat itu tadi akan muncul ketika kita mengalami hal-hal seperti itu. Nah, makanya kata beliau, kalau kita diingatkan ya kita terima peringatan, nasihat. Ya, Mbak Nabi. Nah, pertanyaan Nabi. Ini Mbak Abi yang lebih pertanyaan ya. Jadi, lanjut sedikit lagi. Jadi, kata beliau, sifatuz zamimah, sifat tercela itu umpama kalajengking, ular, di mana di akhirat dia akan menghancurkan kita, akan menggigit hati dan roh kita. Lebih parah, lebih sakit dari gigitan ular yang sebenarnya. Kenapa? Karena ular di akhirat dibikin dari api yang abadi. Dalam surat Al-Lumazah misalkan. Itu katanya di sini, makhlukatun min narillahil muqadah. Itu terbuat dari api neraka, api yang menyala-nyala kan. Lagi besar nasi tempe memang enggak dapat sakit. Nah, Allah Akbar. Karena begini. Artinya begini. Ketika kita diberikan nasihat, kita enggak boleh marah-marah lah. Kalau marah-marah itu ciri-ciri pendusta. Salah satu orang yang mendustakan ayat Allah, kalau diberi nasihat dia marah. Itu begitu cerita Allah dalam Al-Qur'an. Walakin la tuhibbunan nasihin. Jadi umat-umat para nabi itu, misalkan Nabi Nuh, Nabi Saleh, Nabi Ayub, ketika memberikan nasihat kepada kaumnya, beliau malah ditentang, diejek, dihina segala macam. Jadi mereka benci kepada pemberi nasihat. Makanya disebut sebagai pendusta. Nah, ini singkat-singkat banget. Ini kalau kita ngaji serius, habis kita baca detail ini, 3 baris doang sebenarnya. Ya, tapi nggak apa-apa, ini ceritanya lompat-lompat nih, poin-poinnya. Yang penting sampai. Itu tadi kita memberi nasihat dengan serius terhadap teman kita bila dia melakukan pelanggaran di segi agama. Itu pelanggaran di bidang agama maksudnya. Teman kita suka melakukan kejahatan, kadang suka mabuk-mabuk, suka main sabu segala macam, nggak mau salat ini itu. Kita harus lebih rajin dalam memberi nasihat. Lebih-lebih secara tersembunyi kan, kita ingatkan bahaya-bahayanya, bahaya maksiat. Beda lagi kalau dia melanggar hak kita. Amma ma yata'allaqu bi taqsirihi fi haqqika fal wajibu fil ihtimal wal afwa was-sufwa ta'ami anhu. Adapun bila dia lalai dalam memenuhi hak-hak kita, dia kurang hormat misalkan segala macam lah kan, hak-hak kita secara pribadi dia tidak terlalu peduli. Itu anjurannya supaya kita ihtimal, menahan, sabar. Kita maklumi aja, namanya juga manusia. Nah, kalau kata Ibnu Gade, mahalul khata' wan nisyan, tempat salah dan dosa. Manusia suka lupa. Jadi kalau dia melakukan kesalahan, itu dianjurkan supaya kita bersabar, memaafkannya, lapang dada, bahkan pura-pura nggak tahu. Kalau bisa, pura-pura nggak tahu. Misalkan ada teman ngomongin kita di belakang kadang, itu kira kita pura-pura nggak tahu aja. Selama dia nggak ngomong di depan kita, berarti kita anggap enggak lah. Walaupun ada orang yang menyampaikan, kita anggap tidak. Nah itu untuk menjaga persahabatan begitu. Tapi, ya ini ada tapihnya. Itu tadi anjurannya ihtimal, kita menahan, bersabar, memaafkan, lapang dada, bahkan pura-pura nggak tahu. Tapi bila terus-terusan juga, ini kepanjangan nih, terus-terusan dia begitu sifatnya nggak berubah-berubah. Ini anjurannya, daripada putus hubungan persaudaraan, khawatir nanti putus hubungan persahabatan, lebih baik kita menasihati juga secara tersembunyi. Nah, ini hancur cocok lagi. Mana? Kita pegang.
Kalau bisa pertama secara sindiran, kita sindir, nggak mempan secara sindiran, secara terang-terangan. Nah, kemudian nggak mempan, anjurannya pertama secara sir tadi. Kalau bisa secara sindiran aja, bukan terang-terangan. Atau nggak mempan sindiran, bukan terang-terangan dulu. Kalau nggak mempan sindiran, pakai SMS. Kalau di sini wal muqatabah khairun minal musyafahah. Jadi menulis surat. Menulis surat itu lebih baik dari ngomong langsung. Takut nanti saling tidak bisa menjaga, SMS, WA kan? Nah, itu lebih baik daripada ngomong langsung. Kalau bisa bersabar itu lebih baik dari segalanya. Nah, itu masih ada anjuran bersabar juga. Luar biasa ini. Ini Imam Al-Ghazali kan? Nah, ini nggak ada musuh kalau orang gini. Nggak ada musuh. Bismillah. Tama ya Bi ya. Insyaallah. Insyaallah. Nah, yang terterapkan lagi itu hana musuh aman udah ya. Jadi walaupun kita dimusuhi orang tapi kita enggak membenci orang. Itu yang kebukaan Al-Qur'an. Ikutilah keburukan dengan kebaikan. Ini kalau dalam kisah banyak banget. Nabi, kalau cerita-cerita Nabi kan sering kita dengar Nabi diludah lah segala macam. Tapi Nabi enggak marah kan? Nabi dilempar kayak ke Taif itu dilempar dengan batu segala macam. Bahkan kita dengar cerita malaikat gunung tampil kan, pengen membantu melemparkan gunung ke ini. Tapi Nabi bilang jangan kan? Kalaupun dia anak orang tuanya jahat, mungkin anak-anaknya keturunannya. Nah, kalau kita kan gampang putus persaudaraan. Nah, kita lanjutkan nanti. Nah. Kemudian al-haqqul khamisu al-afu. Nah, ini sebenarnya sebahagian di atas sudah tadi, ini yang lebih pokoknya. Ini judulnya kita memaafkan kesalahan teman. Kalau teman melakukan kesalahan ya, kita maafkan. Jadi begini. Kesalahan teman kita jika menyangkut dengan urusan agama, kembali lagi, itu kita perlu lembut dalam memberi nasihat. Artinya kita memberi nasihat lah, kita berusaha supaya dia jangan melakukan kesalahan kalau bisa. Jadi kalau dia teman kita itu terus berada dalam kesalahannya. Contohnya katakanlah misalkan teman kita mabuk misal. Contoh umum apa aja kan kejahatan banyak. Ini teman kita mabuk mulu, udah kita nasihati berkali-kali enggak sadar-sadar. Itu orang zaman dulu ada dua macam caranya. Faminas salafi man ra'a muqata'ata. Sebahagian ulama berpandangan kita harus memutuskan hubungan dengan orang seperti itu. Jangan berteman, jangan bersaudara. Cari saudara teman yang lain. Itu lebih aman. Ada yang seperti itu. Ada satu golongan lagi man ra'a idamata haqqin mawaddati wa bughda amali. Ada yang mengambil solusi yang lebih tengah. Artinya beliau tetap saling berteman, menyayangi orangnya tapi membenci kelakuannya. Kelakuannya terhadap kejahatan itu dibenci kan? Tapi orangnya ya enggak dibenci, ada yang seperti itu. Itu kalau kesalahan menyangkut dengan hak Allah, agama. Jadi sekali lagi adapun kesalahannya terhadap diri kita tadi. Dia ya biasa aja lah dengan kita. Nah, itu kalau bisa anjurannya untuk dimaafkan. Kita sabar. Enggak apa-apa, hak teman maklum. Jadi karena ada ucapan begini, setiap kesalahan yang dilakukan oleh saudara kita ke kita, kalau bisa itu kita menafsirkannya, kita cari 70 alasan. Kita cari 70 alasan yang menyebabkan dia berhak melakukannya kepada kita. Apa contohnya misalkan? Misalkan teman kita ngomongin kita di belakang. Itu kita jangan marah dulu ke teman. Mungkin dia punya alasan. Mungkin dia punya alasan yang menyebabkan dia hingga dia ngomongin saya di belakang itu. Alasan itu nggak tanggung-tanggung, 70 alasan kita cari. Oh, mungkin saya memang orang kurang baik. Mungkin saya kurang memperhatikan dia. Mungkin dia pernah minta bantu, saya nggak bantu dia. Dia pernah minta tolong untuk bikin pagar segala macam. Saya kebetulan kemarin nggak sempat hadir. Atau bla bla bla, kita cari 70 alasan supaya prasangka kita ke teman kita tetap baik. Nggak salah?
70 nih, nggak tanggung-tanggung. Fa illam yakbalhu kalbuk. Kita sudah mencari 70 alasan, hati kita berontak, nggak mungkin. Ini kebanyakan alasannya. Kebanyakan alasannya. Pasti dia nggak suka sama saya, makanya dia ngomongin saya, kan gitu. Itu yang dianjurkan dicela, malah kita bukan mencela teman kita cela diri kita. Bagaimana sih kamu? Dia udah menjelaskan 70 alasan, seolah-olah begitu. 70 alasan nih menyebabkan kamu berhak dicela, masih kamu nggak menerima. Memang kamu wajar dicela. Gitu. Nah, berat ini. Jadi yang tercela itu kamu sebenarnya, kita bilang ke diri kita, bukan dia. Jadi kesimpulannya, mahma tadara ilaika akhuka kadziban kana aw shadikan faqbil udra. Jadi bila teman kita minta maaf kepada kita, baik dia minta maafnya jujur atau bohong, tugas kita memaafkannya. Itu yang penting. Ketika teman melaksanakan kesalahan misalkan, atau kita melaksanakan kesalahan ke teman, kita datang minta maaf, ya kan? Jadi orang yang dimintain maafnya tugasnya memaafkan. Baik yang meminta maaf jujur atau pura-pura, nggak apa-apa, kita maafkan. Nah itu. Karena begini, fal mu'min in ghadiba fahuwa sari'ur ridha. Karena orang beriman itu kalau marah dia cepat sembuhnya. Jadi kalau udah minta maaf kita sembuh. Hilang. Kemudian ketika kita marah kita jangan harus bisa menahan diri juga. Karena banyak penyesalan timbul dari marah sesaat. Ya kan? Marah sesaat. Jadi kita anjurannya supaya kalaupun kita ketika marah banget, udah emosi banget, tetap berusaha menahan diri. Itu paling penting. Ini singkatnya seperti itu. Yuk. Duduk. Pak duduk. Nah, mengadil dengan Ya. Kemudian ini langsung hak selanjutnya sampai 10:30 ya. Al-haqqus sadis ad-du'a ulil akhi, ini penting banget. Ini benar-benar hak saudara yang sebenarnya. Hak yang keselanjutnya, hak saudara kita dari kita, hak teman kita dari kita, yaitu mendoakannya, mendoakan. Fatad'u lahu fi hayatihi wa mamatihi bi kulli ma yuhibbuhu li nafsihi wa li ahli wa kulli muta'alliqin bihi kama tad'u li nafsi. Jadi, kita doakan saudara kita ketika dia masih hidup. Dia masih hidup, kita doakan. Ya Allah berikan kesehatan kepadanya, mudahkan rezekinya, lancarkan usahanya kan. Nah, sembuhkan sakitnya kalau memang sakit, doakan. Doakan sesudah sholat ya, ketika kita mendoakan diri kita. Doakan untuk saudaramu ketika dia masih hidup. Wa mamatihi, ketika dia sudah meninggal jangan kita lupakan. Tulis namanya kan, doakan terus. Kita doakan dengan setiap apa yang kita pengen didoakan. Kita pengen apa di dunia? Pengen kaya, doakan kekayaan doanya. Pengen sehat, pengen sembuh, doakan. Pengen pintar, doakan dia biar pintar, biar alim, biar soleh. Doakan keluarganya. Doakan setiap orang yang berhubungan dengannya supaya baik semuanya. Nah. Karena begini, dalam hadis Nabi, idza da'ar rajulu li akhihi fi dhahril ghaibi qala al malak walaka mislu zalik. Ketika seseorang berdoa kepada saudaranya di balik layar, bukan di depannya. Ketika seseorang laki-laki berdoa kepada saudaranya tanpa diketahuinya. Kita bangun malam tahajud, doakan diri kita, doakan saudara kita. Itu malaikat berkata, walaka misluh, untukmu apa yang engkau doakan. Sebagaimana kita mendoakan baik ke dia, doa itu akan balik ke kita. Jadi sama, mendoakan orang lain sebenarnya seperti mendoakan diri sendiri. Ini jarang kita lakukan barangkali ya. Tapi secara umum kita nggak menyebutkan namanya. Kita umum biasa Allah maghfir lil muslimin wal muslimat. Masuk semuanya. Ini anjurannya secara khusus. Sebutkan namanya. Bayangkan orangnya. Walaupun dia nggak tahu nggak apa-apa. Kita doakan. Nah, teman-teman kita dagang semua kan? Ada yang bengkel kan? Doakan biar lancar semuanya. Nah, nggak perlu kita kasih tahu. Tadi malam saya udah mendoakan Anda. Nggak perlu. Bidhahril ghaib, tanpa diketahui. Kan begitu? Ini anjurannya luar biasa nih.
Karena itu salah satu doa mustajabah. Wa fi hadisin akhar, dalam hadis yang lain, da'watur rajul li akhihi fi dhahril ghaibi la turat. Jadi doa seseorang kepada saudaranya tanpa diketahui itu makbul. Gitu. Wa kana Abu Darda yaqulu inni la ad'u li sab'ina min ikhwani fi sujudi usammihim bi asma'ihim. Ini Abu Darda. Abu Darda, saya benar-benar mendoakan untuk 70 orang saudara saya dalam sujud saya. Bahkan saya sebutkan namanya satu persatu. Kita bisa ngebayangin sujudnya lama benar kan? 70 orang disebutkan satu persatu. Jadi walaupun nggak di lisan, dalam hati kan? Boleh. Gitu. Wa kana Muhammad bin Yusuf al-Asfahani. Jadi Abu Yusuf al-Asfahani ini berkata, "Aina mislul akhi saleh?" Di mana kita mencari teman yang soleh? Di mana sih kita bisa mencari teman yang soleh? Gimana maksud teman yang soleh? Ahluka yaktasimuna mirasaka wa yatana'amuna bima khalafta wa huwa munfaridun bihadnika muhtamun bima qaddamta wa ma sirta ilaih. Di mana kita mencari teman yang soleh? Sementara keluargamu mereka sibuk membagi warisanmu. Misalkan teman meninggal, keluargamu sibuk membagi warisanmu, dia sedang menikmati apa yang engkau tinggalkan. Sementara saudaramu yang sebenarnya satu-satunya, dia sibuk sendiri, merasa gundah terhadap apa yang engkau hadapi di dalam kuburmu atau segala macam. Dia sibuk mendoakanmu di malam hari sendirinya. Nah itu teman yang soleh ya. Yad'u laka fi dzulmatil laili, di mana dia mendoakanmu di dalam kegelapan malam. Wa anta tahta atbaqis sara, padahal engkau sudah berada di dalam perut bumi, tapi dia masih mendoakanmu. Itu. Wa an ba'dis salaf, sebahagian ulama salaf berkata, ad-du'a lil amwat bimanzilatil hadaya lil ahya. Jadi kita mendoakan orang meninggal itu seperti memberikan hadiah kepada orang hidup. Jadi orang mati kan nggak butuh hadiah lagi, hadiahnya ya doa. Kalau ada sahabat teman kita yang udah duluan, kirimkan doa. Itu. Nggak harus bikin sama dia, nggak harus. Kalau sama dia kan repot, harus ada aqua gelas segala macam kan. Nah ini repot. Jadi doakan aja, tahajud segala macam, doakan kebaikan untuknya udah. Walaupun orang hidup nggak tahu nggak apa-apa, tapi dia yang meninggal kan tahu. Tiba-tiba datang doa. Gitu. Nyambanya kita berat ya, amalan nya apa proteh kita amalan hari-hari nyambang ini lagunya udah udik sang aman mana sepuh ya doa bicara. Kita lanjutkan. Al-haqqus sabi al-wafa wal ikhlas. Kemudian hak selanjutnya kita wafa setia. Ini ada anjuran setia terhadap saudara dan teman. Kita lihat arti setia itu apa? Ikhlas, setia dan ikhlas. Di sini beliau menjelaskan wa ma'nal wafa as-sabatu 'alal hubbi wa idamatihi ilal mauti ma'ahu wa ba'dal mauti ma'a auladihi wa asdiqai. Jadi arti wafa di sini yaitu sabat, tetap menyayanginya, tetap mempertahankan sayang kepadanya hingga dia meninggal, bahkan hingga bersama anak-anaknya. Kita punya teman, kita punya saudara, teman dekat. Kemudian dia meninggal katakanlah. Tetap masih kita lanjutkan. Sayang kita bentuknya tadi seperti kita doakan dia. Kemudian silaturahmi bersama anak-anaknya, keluarganya, teman-temannya juga. Teman-teman dia tetap kita silaturahmi. Fa innal hubba innama yuradu lil akhirah. Karena cinta itu tujuannya tadi. Kenapa di awal tadi ada anjuran supaya sesama kaum muslimin saling mencintai? Karena cinta ini sebenarnya tujuannya untuk akhirat. Jadi harus dipertahankan selamanya. Bila kita masih hidup dia, kita sayang ke dia. Sesudah dia meninggal, putus hubungan. Nggak pernah kita doakan, nggak pernah ada hubungan dengan saudaranya, temannya, keluarganya. Berarti putuslah hubungan kita dengan dia, tidak berlanjut ke akhirat. Itu. Jadi kalau kita pengen mendapatkan buahnya di akhirat, jadi pertahankan. Itu. Fa inin qata'a qabla al-mauti habital amalu wa da'a sa'yu.
Bila putus sebelum dia meninggal, katakanlah misalkan kita udah berteman sama dia 20 tahun, di akhir-akhir dia mau meninggal, kita jadi putus hubungan, nggak ada nilai, hapus semuanya kan, semua kebaikan yang sudah kita saling lakukan itu hapus. Nah itu dalil antara lain bagaimana Nabi mempraktekkan kalau Nabi masih memperhatikan teman atau saudara dari orang yang dicintai oleh beliau. Ini kisahnya begini. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam akrama ajuzan dakhalat alaihi. Jadi Nabi pernah kedatangan seorang wanita tua renta datang kepada Nabi. Nabi sangat memuliakannya. Orang bertanya, kenapa kok orang tua itu bisa mendapatkan kemuliaan yang begitu rupa dari Nabi? Orang pada ngomong, Nabi berkata, innaha kanat ta'tina ayyama Khadijah. Beliau itu dulu sering datang ke rumah kami, kata Nabi, waktu Khadijah masih hidup. Artinya teman dari Khadijah, saudara dari Khadijah. Walaupun Khadijah udah jauh hari meninggal, Nabi masih memuliakannya. Ketika itu Nabi bersabda, inna karmal ahdi minad din. Jadi kesetiaan itu bahagian dari agama. Tuh. Faminal wafa' lil akhi mura'atu jami' asdiqaihi wa aqaribihi wal muta'allaqina bihi. Jadi sebahagian dari kesetiaan dari terhadap saudara, kita memperhatikan semua teman-temannya. Sebagaimana kita memuliakan dia, saudara teman kita muliakan juga temannya, kerabat-kerabatnya, semua orang yang berhubungan dengan dia, semuanya kita muliakan. Nah, bahkan itu lebih mempengaruhi terhadap dirinya, ternyata bukan saya aja yang dimuliakan. Semua yang berhubungan dengan dia kita muliakan kan? Ini luar biasa, menambah erat hubungan. Apalagi kita mau bertanya tentang orang-orang saudara-saudara teman dia yang tidak kelihatan. Kita punya teman, dia punya teman, setiap ketemu nanya si fulan bagaimana keadaannya, atau saudaranya bagaimana kan? Itu kan menunjukkan ada perhatian. Kemudian penting juga wa min samaratil mawaddah fillah alla takuna ma'hasadin fi dinin wa dunya. Jadi bahagian dari buah yang dihasilkan oleh cinta karena Allah, jangan sampai kita iri terhadap teman kita, baik terhadap dunianya atau terhadap agamanya. Teman kita hidupnya mungkin mewah, rezekinya lancar, semuanya lancar, atau saleh orangnya segala macam, nggak boleh ada iri. Cemburu boleh, kan beda iri sama cemburu. Bukan cemburu sih, dalam bahasa Arab namanya ghibtah. Ghibtah itu artinya kita pengen seperti dia kalau bisa, sambil berusaha, ya kan? Tanpa menginginkan supaya nikmat dia hilang, itu ghibtah namanya, boleh. Yang nggak boleh hasad, menginginkan kalau bisa dia sengsara juga seperti kita. Nah itu yang nggak boleh. Nah itu. Ya, bahkan karena begini, kan tadi saudara umpama satu tubuh, karena setiap kebaikan yang ada pada saudara kita itu juga akan kembali kepada kita sebenarnya kalau benar-benar saudara. Jadi nggak harus iri, karena tadi kayak satu tubuh. Ya. Begitu. Ini kita singkat. Wa minal wafa alla yataghayyara haluhu fit tawasuli ma'a akhihi wa in irtafa'a sya'nuhu wa tas'an wilayatuhu wa 'azuma jahu. Sebahagian dari kesetiaan tidak berubahlah oleh keadaannya dalam berhubungan bersama saudaranya sekalipun sudah tinggilah pangkatnya. Nah ini kita ambil contoh sepihak dulu. Tadinya kita hidup sesama pedih, sesama sengsara, dalam gubuk derita, teman di kampung, ya kan? Kemudian katakanlah kita sekarang sudah naik daun, irtafa'a sya'nuhu, udah luar biasa lah. Kemakmuran ya, kemajuan. Wattasa'at wilayatu, katakanlah kita jadi penguasa, kekuasaan kita udah luas. Wa aduma jahu, kita udah dikenal di mana-mana. Wa tarafu 'alal ikhwan, kita sudah luar biasalah populer. Tetap jangan berubah keadaan kita dalam berteman dengan teman tadi. Tetap biasa. Cuma masalahnya yang di bawah biasanya ada keengganan untuk datang. Seolah-olah ini kan enggak selevel lagi lah. Dia udah naik pangkat. Sebenarnya kalau benar-benar teman sejati nggak pengaruh.
Kalau benar-benar teman sejati, kita nggak perlu malu walaupun teman kita udah pejabat tingkat tinggi. Karena dia paham kita datang bukan untuk mengemis segala macam, tapi silaturahmi tadi, hubungan, menjaga persahabatan ya. Nah, itu. Jadi nggak ada perubahan. Walaupun yang satunya udah kelihatan sudah tidak selevel, tapi nggak apa-apa. Itu. Jadi kalau kita suka lupa kepada teman ketika kita udah berada di kondisi yang berbeda, itu namanya silain, orang yang tercela, sangat tidak baik. Jadi dalam satu syair, innal kiram idza ma'aisaru zakaru. Sesungguhnya orang mulia yang sebenarnya ketika dia sudah makmur, gemah ripah loh jinawi, dia masih mengingat man kana ya'lafuhum bil mandilil khasin. Dia masih mengingat orang-orang yang dulu bersamanya dalam gubuk derita, begitu lebih kurang. Nah, artinya teman-teman lama masih kita hubungin. Kalau hilang ya kita cari kontaknya kan. Kali perlu bantuan segala macam. Jangan melupakan teman. Dulu ngerokok satu batang berdua, nah, kan? Nah, sekarang kita udah lupa. Nah, itu kan kurang bagus. Biasanya kayak sinetron nih. Orang kalau lagi susah itu janji setianya luar biasa, ya kan? Lagi pedih-pedih di pesantren katakanlah misalkan, atau di kos segala macam, makan sepiring berdua, kata ngerokok sebatang berdua, itu janjinya luar biasa. Pokoknya kita bersahabat, bersaudara sampai kapanpun. Kadang begitu terpisah, yang satu merantau ke barat, ke timur, jadi terlupakan, hilang kontaknya. Nah, kan? Nah, ini berarti harus cari kembali kontaknya ke teman. Jangan lupakan. Apalagi sekarang mudah. Nah, ini kajian nih. Kemudian wa'lam annahu laisa minal wafa' muwafaqatul akhi fi ma yukhaliful haqqa fi amrin yata'allaqu bid-din. Kemudian kita perlu garis bawahi, tidak berarti bahagian dari setia ketika kita mengikuti semua yang diinginkan oleh teman kita walaupun bertentangan dengan agama. Nggak boleh. Ketika teman kita melakukan hal-hal yang bertentangan dengan agama, kita nggak boleh ngikut. Nah, dalam masalah itu kita harus tegas. Kayak cerita tadi, kembali ke poin awal, kita memberi nasihat. Bal minal wafa' lahu al mukhalafah wan nusha lillah. Tetapi yang dianggap teman ketika dia melakukan kesalahan, justru kita berani menantangnya. Berani tegas, ini enggak sesuai dengan syariat Allah. Nah, itu. Nah, ini banyak poin-poinnya. Wa minal asari sudiki wal ikhlasi wa tamamil wafa an takuna syadidal jaz'i minal mufaraqah. Jadi sebahagian dari bukti tanda kita benar-benar jujur dalam bersahabat dengan dia, ikhlas dalam berteman dengan dia, sempurna kesetiaan, itu salah satu tandanya kita benar-benar sedih ketika berpisah. Katakanlah salah satu teman saudara meninggal, ada semacam kesedihan yang benar-benar merasa kehilangan, walaupun itu tidak kelihatan. Nah, itu artinya kita bisa mengukur perasaan diri kita sendiri. Ketika kita punya teman, kemudian kehilangan teman, itu bagaimana perasaan kita? Ingat terus apa enggak? Itulah menjadi ukuran bahwa dia benar teman atau tidak. Karena gini, kita ketahui seseorang itu penting bagi kita atau tidak ketika kehilangannya. Kalau dia enggak hilang di depan kita kan biasa aja. Tapi begitu kita jauh dengan dia, segala macam, baru terasa, oh ternyata mungkin agak sepi atau segala macam. Ya, mungkin anak muda lebih paham itu. Wa minal wafa alla yasma'a balaghatan nasi ala sadiqih. Sebahagian dari kesetiaan juga, kita tidak perlu mendengarkan setiap ocehan orang terhadap teman kita. Itu. Kita punya teman, datang orang, kan kita banyak teman, kayak cerita tadi kan, dia ngomongin teman kita. Setiap penyampaian itu nggak perlu kita dengar. Kita baru percaya ketika kita mendengar langsung. Nah, itu. Jadi jangan percaya gosip hawa di luar, jangan. Ya, Mbak Nabi. Puna pertanyaan Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Yang analisa bodoh lah. Ternyata berat syarat persaudaraan, persahabatan.
Pak Sepuh mana ujang? Ujian kadang halangan. Kadang acara keluarga. Ada yang pengen ditanyakan? Ada barangkali? Tinggal diamalkan kayaknya. Bukan ditanyakan, tinggal diamalkan. Belum ketemu teman kayak gitu. Yang kayak diceritain belum ketemu teman ini. Ya, jadi kalau sama-sama ngaji insya Allah ketemu. Ya. Semua saling berusaha kan? Udah 40 tahun belum ada. Belum ada yang ada teman-teman satu gelas Ya. kopi berdua. Mungkin Anda tidak berusaha untuk membuat seperti itu. Kalau teman yang tadi yang miskin tadi ataupun yang tadi berdua Ya. sama-sama satu penderitaan. Iya. Yang satu jabatannya lebih tinggi, Ya. yang satu masih bawah. Nah, yang tinggi ini dia biasa-biasa aja, mana yang menghindarkan yang bawah ini. Iya. Itu pertanyaan maksudnya kita harus nyanjung dia lagi atau bagaimana? Itu sebenarnya kalau orang yang pengertian artinya paham situasi kondisi. Teman yang udah berpangkat tinggi tadi katakanlah. Dia kan paham kondisi sekarang. Orang merasa malu kalau ada orang yang di bawahnya datang, justru kita yang datang. Jadi kita pengen menunjukkan bahwa sebenarnya kita perasaan masih biasa. Masih kayak dulu. Saya yang sekarang, saya yang dulu. Kayak kata siapa itu? Bocah itu. Ya. Oh, Tegar, bukan. Tegar yang dulu, bukan Tegar yang sekarang. Jadi kita harus menjelaskan ke teman kita kan bahwa ini saya masih sosok yang dulu. Kulitnya doang berbeda. Nah, jadi perlu silaturahmi. Berarti kalau dia yang menghindar itu Kita cari sampai dia ketemu, jangan menghindar lagi supaya dia paham bahwa kita belum berubah. Kita kalau mampu siap membantu kan gitu. Ya biasa kan kayak gitu ya, udah gak level lagi, kamu udah derajatnya tinggi. Ya, saya masih nyampur ya. Nah, itu biasa. Karena level dalam kehidupan kan diukur nggak dengan materi kan, nah, levelnya. Jadi orang salah menganggap level tadi. Karena betapapun kayak cerita materi kan sebentar doang. Nah, kan begitu meninggal kan selesai. Jadi bukan itu masalahnya. Jadi kita nggak perlu segan sebenarnya ketika kita berhadapan dengan teman yang luar biasa segala macam, atau pangkat tinggi atau kaya raya kan, biasa aja. Karena kita tidak menginginkan pangkatnya, tidak menginginkan hartanya, biasa aja. Teman ya teman. Kalau dulu teman ngopi ya sekarang teman ngopi kalau bisa. Gitu. Biasa kalau ini nggak selevel. Artinya gini, dalam persahabatan ini kita tidak dianjurkan selalu menunggu. Kita kadang suka salah di situ. Saya malas lah menghubungi dia. Kita selalu menanti supaya dia yang menyapa kita duluan. Kita suka begitu. Makanya terjadi kerenggangan karena kita suka menunggu. Menunggu disapa, menunggu didatangi, menunggu dimuliakan segala macam. Tapi anjuran di sini kita yang mulai. Ketika kelihatan hubungan sudah jarang, kita mulai duluan. Kita tegur lah, kita apa segala macam. Kita datangi supaya akrab lagi. Jangan menanti kan. Memang kata Abi tadi kan, susah kan? Memang teman sejati itu nggak banyak, Abi. Dalam hidup itu paling ada satu orang teman sejati, ya kan? Semuanya begitu. Yang sejati itu sedikit. Bahkan orang yang bersyukur serba sedikit. Yang baik-baik itu serba sedikit dalam Al-Quran. Qalilun min ibadiyasy syakur. Orang yang benar-benar bersyukur itu sangat sedikit. Orang yang benar-benar soleh itu benar-benar sedikit. Orang yang benar-benar sabar benar-benar sedikit. Jadi serba sedikit memang. Namanya barang antik kan sedikit. Kalau udah banyak itu bukan antik. Sedikit. Jadi justru kita berusaha supaya kita masuk dalam golongan yang sedikit tersebut. Nah, kan? Karena yang selamat nanti sebenarnya bukan orang yang banyak, justru orang yang sedikit. Nah, coba baca Quran, yang sedikit-sedikit itu pasti yang luar biasa. Kalil. Kalau yang banyak itu wa aksaruhum fasikun. Kebanyakan mereka itu orang fasik. Kebanyakan itu kafir. Kebanyakan mereka sombong, ya kan? Itu yang banyak. Yang sedikit yang luar biasa. Jadi contoh-contoh yang sedikit misalkan kayak Nabi Yusuf. Beliau tahu beliau tidak bersalah. Beliau difitnah.
Kemudian beliau dipenjara, tapi nggak marah. Kan itu bagian yang sedikit. Beliau dari kecil udah tahu saudaranya ngelemparin beliau ke dalam sumur biar mati. Tapi begitu beliau selamat, kemudian beliau jadi budak dijual. Kemudian difitnah, ya kan? Dipenjara. Tapi dalam penjara masih bisa berbuat baik. Begitu beliau keluar jadi pemimpin, katakanlah jadi menteri ketika itu, menteri pertanian kalau sekarang, masih bisa memaafkan semua saudara beliau yang tadi berkomplot untuk membunuh beliau. Dimaafkan semuanya, diberi bekal kehidupan, kan? Bisa memaafkan orang yang memfitnah beliau, yang menyebabkan beliau masuk penjara. Kita bisa ngebayangin, nggak bisa. Ya, itu contoh yang sedikit. Contoh yang sedikit lagi, misalkan kayak Nabi. Beliau diusir dari tanah air, tempat tinggal yang kita cintai, di situ kita lahir, di situ kita dibesarkan. Kemudian diusir karena dakwah. Tapi begitu beliau punya kekuasaan, artinya yang tadinya mengusir beliau, memerangi beliau, di bawah kekuasaan beliau semuanya, tapi beliau siap memaafkannya. Itu contoh yang sedikit. Biasanya penguasa jahat semuanya akan dihabisin, tembak mati semuanya. Tapi ini enggak, antum tulaka, kalian bebas semuanya. Nah, itu contoh sedikit. Itu di segi kekuasaan. Contoh sedikit lagi, misalkan kayak Nabi Ayub. Nabi Ayub punya segalanya. Punya ribuan kerbau kalau bahasa sekarang, lembu, kambing, segalanya, punya banyak anak segala macam. Nah, beliau juga sangat saleh. Tapi ketika semuanya hilang, kesalahan beliau biasa, nggak terpengaruh. Bahkan ketika badan beliau sakit, masih biasa aja, nggak berubah. Karena beliau tadi taat saleh bukan karena yang beliau miliki, tapi akhirnya kembali lagi. Pokoknya kalau baca Quran dari awal sampai akhir, penuh dengan cerita-cerita orang yang sedikit yang luar biasa. Gitu. Jadi mungkin untuk malam yang berbahagia ini, kita jangan panjang-panjang ngaji, sejam dan lebih ini. Sampai di sini dulu. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu a'lam bishawab. Wal maaf. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.